Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan bercerita tentang seorang pejuang. Pejuang ini unik, pejuang yang tinggal di rumah gembel. Jadi karena beliau ini veteran dari pasukan Siliwangi, beliau berpangkat Letnan Kolonel Purnawirawan. Dulunya beliau juga seorang penggagas nama Siliwangi. Jadi pada tahun 2008 dulu, pemerintah mengambil alih asrama Siliwangi ini dan menyuruh pergi seorang pejuang ini. Pejuang ini berasal dari Sumatera Barat. Beliau dilahirkan pada tahun 1927. Siapakah dia? Nah, sekarang ini beliau sudah tinggal di apartemen Kalibata setelah apartemen Kalibata ini dibuat. Dulunya beliau hanya tinggal di pinggiran rel kereta api. Jadi mungkin dulu juga pernah beliau ini mungkin karena kegelisahan atau kegundahan hatinya, beliau pernah mengaku sebagai seorang pengibar bendera merah putih yang pertama. Padahal semua orang tahu kan bahwa Pak Abdul Latif dan Suhud yang mengibarkan bendera pertama. Mungkin saja beliau juga termasuk, tapi kita tidak tahu bagian mana, ya kan. Nah, itu karena beliau ini sebenarnya pengen sekali diperhatikan oleh pemerintah. Beliau adalah, seperti biasanya, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen. Beliau adalah Letnan Kolonel Purnawirawan Ilyas Karim, seorang pejuang yang tinggal di rumah gembel. Check it out. Ilyas Karim lahir 13 Desember 1927. Pada tahun 1948, Ilyas dan sejumlah pemuda di Jakarta diundang ke Bandung oleh Kasman Singoodimejo. Di Bandung dibentuk Tentara Keamanan Rakyat. Kesatuan tentara ini kemudian berganti nama menjadi Siliwangi. Nama Siliwangi merupakan usul dari Ilyas. Sebagai tentara, Ilyas pernah diterjunkan di sejumlah medan pertempuran di berbagai daerah, termasuk ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di Lebanon dan Vietnam. Pada tahun 1979, Ilyas pensiun dengan pangkat Letnan Kolonel. 2 tahun setelah pensiun sebagai tentara, Ilyas diusir dari tempat tinggalnya di asrama Tentara Siliwangi, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sejak 1985, Ilyas tinggal di rumah berukuran 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah di pinggir rel kereta api di Kalibata, Jakarta Selatan. Tanah itu ia peroleh dari PJKA dalam bentuk pinjaman. PJKA mempersilahkan Ilyas memakai tanah itu sampai kapanpun. Meskipun diberi pinjaman tanah, namun untuk rumahnya, Ilyas harus membangun sendiri. Dibantu oleh kawan-kawan seperjuangannya di divisi Siliwangi, Ilyas mendirikan sebuah rumah sederhana 2 lantai di tanah pinjaman tersebut. Ada alasan kenapa PJKA meminjami tanah kepada Ilyas. Dulu ketika terjadi drama Bandung Lautan Api 24 Maret 1946, salah satu incaran warga adalah kereta api. Mereka hendak membakar kereta api. Bensin sudah disiramkan, namun Ilyas dan kawan-kawan di divisi Siliwangi berhasil mencegah. Namun pada tahun 2008 ia mendapatkan surat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa ia harus meninggalkan rumahnya pada tahun 2009 karena di dekat lokasi tersebut akan dibangun rumah susun milik pemerintah. Pada Mei 2012, setelah selesainya apartemen Kalibata City, pengembang menghadiahkan 1 buah apartemen kepadanya. Ia lalu dipindahkan ke sana. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, mungkin saja ada sesuatu yang membuat beliau seperti itu. Yang pastinya beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan. 2 tahun setelah pengibaran bendera merah putih itu beliau menjadi tentara. Dan beliau juga penggagas dari pasukan Siliwangi, pasukan TNI divisi Siliwangi ini.
Ya semoga saja tayangan ini bermanfaat buat semuanya agar kita sebagai orang Indonesia, apalagi orang Minang, untuk selalu mengenang jasa-jasa pahlawan. Nah, kita harus hormati bapak-bapak bangsa yang telah bersusah payah mendirikan negara Indonesia ini. Oke, cukup sampai di sini pembicaraan kita. Besok jangan lupa tonton tayangan Mulifa Channel lagi seperti biasanya. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.